Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Nova Eka Putri. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai penerapan model Taba dalam menelaah cerita teks fantasi. Baik, pembahasan yang pertama mengenai pengertian teks cerita fantasi. Cerita fantasi ini bersifat imajinatif, yaitu memaparkan peristiwa dalam bentuk cerita yang tidak sebenarnya terjadi, melainkan hanya sebuah rekaan saja. Tokoh dan latar dalam teks cerita fantasi juga diciptakan penulis tidak ada dalam dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Sedangkan tema cerita dari teks cerita fantasi ini bersifat magic, supranatural, atau futuristik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari teks cerita fantasi. Banyak ciri-ciri dalam teks cerita fantasi ini. Saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama yaitu memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan dunia, bersifat fiksi. Kemudian yang kedua yaitu tema dalam cerita fantasi adalah magic, sihir, supernatural, atau futuristik. Kemudian yang ketiga yaitu ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis dan tidak dibatasi realitas atau kehidupan nyata. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam teks cerita fantasi. Saya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama yaitu tema, yang kedua alur, yang ketiga tokoh dan penokohan, yang keempat latar, yang kelima sudut pandang, dan yang terakhir yaitu amanat. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi. Terdapat 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu teks cerita fantasi menggunakan sudut pandang penokohan seperti kata saya, aku, mereka, kami, dan nama orang. Kemudian yang kedua yaitu teks cerita fantasi menggunakan kata sifat dan hasil pengamatan panca indera untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tokoh, latar, ataupun konflik yang terdapat dalam sebuah cerita. Dan yang ketiga yaitu teks cerita fantasi menggunakan kata metafora atau kata kiasan dan personifikasi, yaitu perumpamaan. Kemudian kaidah kebahasan yang keempat yaitu teks cerita fantasi menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Dan kaidah yang terakhir, teks cerita fantasi menggunakan ungkapan atau kalimat langsung. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur teks cerita fantasi. Ada 3 struktur. Yang pertama yaitu orientasi, merupakan bagian yang mengenalkan latar, tokoh, dan kisah, baik dari segi waktu, tempat, maupun peristiwanya. Dan yang kedua yaitu komplikasi, bagian di mana konflik akan mulai muncul. Komplikasi menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Bagian ini akan berdegradasi, memuncak, hingga mencapai sebuah klimaks. Dan yang ketiga yaitu resolusi atau penyelesaian masalah. Bagian ini adalah penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi. Resolusi juga dapat menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang dialami para tokohnya. Selesai pembahasan dari teks cerita fantasi, kini kita beralih pada penjelasan dari model Taba. Model Taba merupakan salah satu dari banyaknya model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran kesusastraan. Model Taba ini terdiri atas seperangkat langkah terstruktur yang disebut fase. Model ini memiliki 3 langkah, yaitu pembentukan konsep, penafsiran data, dan penerapan prinsip. Oke, kita akan mengulas satu persatu dari 3 langkah yang terdapat dalam model Taba ini. Yang pertama, pembentukan konsep. Tahap pembentukan konsep diawali dengan kegiatan mempelajari materi yang dibahas. Misalnya, objek tersebut berupa teks pembelajaran
berarti peserta didik harus membaca secara keseluruhan teks tersebut. Kemudian yang kedua, penafsiran data. Tahap penafsiran data dilakukan atas perintah atau berdasarkan soal-soal yang diberikan oleh guru. Dan yang ketiga, penerapan prinsip. Tahap penerapan prinsip ini dilakukan untuk mengaplikasikan konsep materi yang sudah didapat pada tahap pembentukan konsep sebelumnya. Aplikasi konsep tersebut diterapkan dalam objek pembelajaran yang berbeda atau objek baru. Misalnya, objek pembelajaran tersebut berupa teks, maka aplikasikan konsep yang sudah didapat untuk teks pembelajaran yang baru. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai dampak instruksional dan dampak pengiring dalam model pembelajaran Taba. Yang pertama di sini yaitu dampak instruksional. Dalam model Taba berupa kemampuan peserta didik dalam menelaah teks cerita fantasi, yaitu menelaah aspek struktur dan aspek bahasaan. Yang kedua yaitu dampak pengiring, berupa sikap peserta didik yang muncul ketika pembelajaran berlangsung. Contohnya seperti sikap tanggung jawab yang dalam hal ini terlihat ketika peserta didik mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya dalam menelaah sebuah teks cerita fantasi. Kemudian yaitu yang kedua, sikap jujur. Dalam hal ini terlihat ketika peserta didik mengerjakan tugas menelaah teks cerita fantasi dengan jujur atau tidak mencontek kepada temannya. Poin selanjutnya di sini yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Taba. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan model Taba dalam sebuah pembelajaran yaitu memaksimalkan peserta didik untuk mendapat serangkaian contoh spesifik yang dapat menanamkan pemahaman sampai pada suatu aturan, prinsip atau fakta yang pasti. Kemudian yang kedua di sini yaitu kekurangan. Kekurangan dari model pembelajaran Taba ini yaitu membutuhkan guru atau tenaga pendidik yang terampil dalam bertanya. Kemudian poin yang terakhir dari penjelasan materi ini yaitu penerapan model Taba dalam pembelajaran menelaah teks cerita fantasi. Kita akan menerapkan langkah dalam model Taba yang terdapat 3 yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu tahap pembentukan konsep. Pada tahap ini, peserta didik mendengarkan penjelasan guru terkait materi struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks cerita fantasi. Kemudian, peserta didik dapat membaca teks cerita fantasi yang telah diberikan oleh guru. Kemudian tahap kedua yaitu tahap penafsiran data. Pada tahap ini, peserta didik dapat menjawab dan menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru terkait struktur dan aspek kebahasaan dalam teks cerita fantasi. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap penerapan prinsip. Pada tahap ini, peserta didik mengaplikasikan konsep materi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi yang sudah didapat dalam tahap yang pertama, yaitu tahap pembentukan konsep. Kemudian, konsep materi tersebut diaplikasikan dalam teks yang baru sehingga peserta didik dapat menelaah kembali struktur dan kaidah kebahasaan pada teks cerita fantasi yang baru. Selesai sudah pembahasan materi kali ini. Sebelumnya, saya berterima kasih banyak kepada Bu Saryani selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran kesusastraan semester 5 pagi. Juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jika ada salah kata ataupun salah tingkah laku, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.